Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di video di channel YouTube Edwin Hasan Konten lagi. Ya, oke, ini video ketiga. Ini di video keempat ya. Jadi di video kali ini saya ingin lebih cepat saja karena saya ingin membaca sebuah pertanyaan dan menjawab sekalian pertanyaan dari salah satu follower saya di Instagram Edwin Hasan Konten_konten. Jadi pertanyaannya seperti ini ya kurang lebih. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum Mas Edwin, maaf mengganggu waktunya. Saya salah satu pasukan Dewa Mas, sering juga ikut mentoring dan belusukan dari tim. Jadi kalau mungkin teman-teman belum tahu, saya jelaskan dulu singkat aja ya. Bahwa pasukan Dewa itu adalah sebutan dari tim penjualan atau reseller ya. Kalau bahasa umumnya adalah reseller dari akun atau brand yang saya kelola, yaitu namanya @sangdewa_official. Jika teman-teman sedang mencari tambahan sumber pemasukan ya dari jualan keripik pisang ataupun makaroni, silakan nanti follow aja Instagramnya yang ada di layar itu. Nah, nanti silakan selebihnya silakan chatting sendiri dengan admin karena itu adminnya dikelola dengan tim dan ada admin khususnya sendiri. Oke, lanjutan dari pertanyaannya, saya mau tanya Mas, waktu itu pernah belusukan soal optimalisasi hashtag di Instagram. Saya punya akun Instagram tentang podcast Mas, seperti akun media gitu. Selama saya mengelolanya, insight di sana dari hashtag kurang begitu optimal. Jikalau berkenan Mas boleh kasih saran saya dan kritikan. Oke, inti dari pertanyaan ini adalah si penanya kayaknya dari Sumatera ya kalau nggak salah, si orang saya agak dilupakan. Inti dari pertanyaan ini adalah si penanya minta ide supaya hashtag di postingan itu lebih maksimal lagi. Intinya seperti itu. Nah, ada beberapa catatan ya sebelum merekam video ini. Saya ada beberapa catatan karena ini sekali lagi beberapa dari ciri khas dari video saya baik di kelas, di mentoring maupun di video YouTube itu membahas detail, sangat detail ya. Jadi isi chatnya apa, hashtagnya seperti apa yang harus digunakan, berapa jumlah hashtagnya. Nah, termasuk di video ini saya juga masih menggunakan contekan karena isinya ada banyak ya jawabannya. Yang pertama, kalau teman-teman ya ini misalkan ada yang sedang mengalami masalah serupa seputar memaksimalkan postingan lewat hashtag, nah itu mungkin bisa relate dengan pertanyaan ini. Jawabannya dari saya, pertama supaya menggunakan hashtag kita itu berpengaruh atau bisa menghasilkan performa postingan yang lebih maksimal, pertama adalah sisipkan hashtag yang sesuai dengan topik pembahasan. Tadi kan si penanya itu akunnya tentang podcast ya, semacam media publik ya, namanya podcast kalau nggak salah akunnya. Silakan di layar ya. Nah, yang tampil ini silakan di follow kalau teman-teman menyukai konten-konten semacam podcast ya. Kebetulan saya juga suka podcast, beberapa kali mendengarkan podcast dari orang-orang yang lumayan familiar di Indonesia. Jadi kembali ke jawabannya adalah sisipkan hashtag yang sesuai dengan topik pembahasan. Misalnya podcast tema podcastnya tentang self improvement, maka coba gunakan hashtag @insecurity, kata puitis, psikologi info, percaya diri dan seterusnya. Nah, silakan nanti teman-teman alokasikan waktunya untuk menulis caption, untuk meriset hashtag, melihat kompetitor menggunakan hashtag apa. Nah, itu silakan diriset terlebih dahulu. Ambil waktu nggak lama, mungkin 2-3 jam sudah selesai kayaknya ya. Itu sudah lama banget, saya nggak sampai segitu. Biasanya sampai saya 1 jam. Selama nggak ada yang mengganggu, itu 1 jam saya rasa sudah sangat-sangat cukup. Ya. Yang kedua adalah lakukan pengelompokan hashtag yang tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi itu kalau saya mengkategorikan hashtag yang jangkauannya tinggi itu adalah penggunaannya atau hashtag itu sudah digunakan di atas 500.000 pengguna. Misalnya kayak podcast, nah itu kan penggunanya ada jutaan ya. Nah, itu kategori hashtag yang tinggi ya. Kemudian yang sedang itu kalau saya hashtag yang sedang itu penggunaannya 10.001, 10,1 sampai 499.000. Nah, itu hashtag yang kategorinya sedang. Tapi kalau yang hashtag rendah itu penggunaannya di bawah 10.000. Nah, untuk akun baru, akun yang misalnya di bawah 10.000 follower ya,
saran saya maksimalkan aja atau volumenya lebih diperbanyak menggunakan hashtag yang rendah. Karena apa? Kalau menggunakan hashtag yang tinggi, nah itu kita juga bersaing dengan akun-akun podcast yang besar seperti Quick Entertainment, kemudian Musuh Masyarakat, kemudian MLI mungkin podcastnya Om Deddy, atau podcast-podcast yang lain. Nah itu mereka juga menggunakan hashtag-hashtag yang gede. Kita ngapain bersaing dengan paus ya, kalau kita bisa bersaing dengan ikan-ikan yang lebih kecil. Artinya podcast kita kalau masih startup banget ya, kita harus tahu diri lah ya, jangan memaksa menggunakan hashtag yang sudah besar jangkauannya. Itu. Yang ketiga adalah kombinasikan hashtag sesuai pengelompokan hashtag di atas. Jadi ada hashtag yang tinggi, sedang, dan rendah gitu. Jadi ada saran menarik ini yang ini saya jadikan acuan. Saran ini dari Mas Niko Julius ya, seorang expert di dunia Instagram marketing. Jadi sarannya itu kalau mau mengkombinasikan hashtag, usahakan 9 hashtag yang tinggi, 6 hashtag yang sedang, sisanya hashtag brand atau tagline. Ya, itu saya akan nanti disesuaikan. Nah, yang paling penting dalam menggunakan hashtag itu adalah lakukan tes dan ukur setiap postingannya. Jadi kalau saya sendiri biasanya melakukan tes dan ukur itu 10 hari sampai 30 hari. Ya, itu saya menggunakan waktu tersebut untuk riset, tes dan ukur. Supaya apa? Supaya saya tahu bagaimana performa Instagram saya ketika Instagram yang saya kelola tepatnya itu bagaimana selama 10 hari sampai 30 hari ini. Dibandingkan nanti biasanya kalau di metrik di Instagram itu akan menampilkan data dibandingkan periode sebelumnya, meningkat atau sama saja. Nah, gitu. Jawaban selanjutnya ada 2 ya. Yang menarik dari sosial media marketing itu ada 2 bagi saya secara pribadi. Karena saya sudah sejak tahun 2018 itu fokus ke sosial media marketing. Waktu periode awal-awal 2018, Instagram masih jaya-jayanya banget, belum ada TikTok, belum ada YouTube seperti sekarang. Ya YouTube-nya ya sudah ada, cuman nggak seperti segencar sekarang. Nah, yang menarik bagi saya sendiri selama mempelajari sosial media marketing itu ada 2. Yang pertama, hasil praktek ilmu di akun satu dengan akun yang lain itu bisa berbeda. Jadi nggak saklek ketika praktek ini hasilnya langsung ini, nggak bisa ditebak seperti itu. Bisa nanti kita setelah melakukan tes dan ukur itu baru bisa menemukan formula yang tepat sesuai dengan akun kita gitu. Nah, kedua adalah ilmu sosial media marketing itu tidak baku alias bisa terus berkembang. Siapa yang menyangka bahwa Instagram akan memiliki fitur carousel seperti sekarang? Siapa juga yang nggak terkejut ketika Instagram itu memiliki fitur video pendek seperti di TikTok dan YouTube Short? Ya, siapa yang menyangka? Saya sendiri juga kayaknya nggak mungkin dulu. Ya, ada banyak kok praktisi Instagram itu yang lumayan kaget dengan fitur di Instagram Reels itu sendiri. Jadi itu mengadopsi atau supaya siasat dari pihak Instagram sendiri supaya tidak ditinggalkan audiennya ke TikTok. Jadi ya menggunakan fitur yang sama. Ya walaupun ada plus minusnya, di Reels ada plus minusnya sendiri, di TikTok ada plus minusnya sendiri. Nah itu tadi ya tips-tipsnya bagaimana cara agar memaksimalkan hashtag di postingan kamu. Ya khususnya tadi menjawab pertanyaan tentang memaksimalkan hashtag di postingan akun yang sifatnya akun tentang podcast ya gitu. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan postingan kamu, dengan akun kamu sendiri. Jadi maka saran terakhir saya adalah sering-seringlah melakukan evaluasi, tes dan ukur untuk mengetahui performa postingan mana yang menghasilkan hasil yang terbaik untuk akun kamu. Oke, demikian video jawab pertanyaan follower tentang memaksimalkan hashtag dalam setiap postingan. Oke, jika kamu suka dan dapat manfaat dari postingan ini, silahkan like video ini dan subscribe channel YouTube Edwin Hasan Konten. Dan semisal kamu ada pertanyaan seputar cara membuat caption, cara membuat caption ya, cara membuat konten media sosial dan juga tips-tips seputar sosial media marketing, silahkan kirim masalah atau keresahan kamu di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab semaksimal saya, entah lewat dijawab di kolom komentar langsung atau lewat video seperti ini. Oke, itu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa konsisten bangun interaksi dengan
audiens, konsisten upload, dan jangan lupa kamu sebagai seorang seller jangan lupa untuk mengutamakan sholat. Right? Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau kamu mau tips atau konten yang lain, silakan kamu juga boleh tulis di kolom komentar konten apa yang sebaiknya saya upload di video selanjutnya. Insya Allah bisa dipertimbangkan kalau misalnya itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.